Jadi awal mula saya ini satu orang yang paling benci dengan Pak Anies yang capres sekarang. Kenapa? Paling benci. Mungkin karena pilgub kemarin saya dukung Ahok. Saya agak fanatik dengan Ahok. Saya fanatik dengan Jokowi. Sehingga saya sangat membenci Pak Anies sejak kuliah. Waktu 2018 saya lagi kuliah. Dari situ sudah mulai ada benih-benih kebencian ke Pak Anies. Sehingga ketika saya selesai, saya datang ke Jakarta, mulai saya hajar karena saya S2-nya transportasi. Sehingga saya ambil dasar itu, saya hantam Pak Anies. Itu kritiknya mulai jalan raya, mulai pembangunan transportasi yang lainnya, mulai sistemnya, mulai tekniknya, saya sikat Pak Anies, Bang. Nah, saya merasa bahwa Pak Anies itu orang yang tidak cocok jadi gubernur DKI saat itu. Kenapa itu? Pandangan? Nah, akan ke situ. Saya mulai mencintai Pak Anies ini 2 bulan lalu. Benci saya itu mulai dari 2018, Kakak. Nah, selanjutnya setelah saya datang di Jakarta, saya lebih banyak mendengar tentang isu lewat medsos, lewat orang-orang tertentu yang membenci Pak Anies, sehingga saya banyak menonton situ, sehingga saya terdoktrin hingga membenci Pak Anies. Kebencian saya itu lebih parah. Sikat Pak Anies dengan kata-katanya, ngomongnya bilang katanya Pak Anies begini-begini, itu saya yang kritik juga. Lewat Facebook, lewat story WA, mau di apa saja IG, saya hajar Pak Anies terus-menerus. Akhirnya satu kebencian saya adalah saya mendirikan yang namanya salah satu capres kemarin yang mau didukung oleh Partai Nasdem, yaitu Pak namanya Tegap, itu Pak Andika. Saya juga wakil ketua umumnya. Nah, sebelumnya saya ini adalah fanatik Pak Ganjar. Saya mendirikan namanya Relawan Garik. Apa itu? Itu Ganjar Erick Thohir. Saya baru bubarkan 2 bulan lalu. Yang berikut saya juga adalah Jokowi. Saya punya relawan namanya Projov. Pro Jokowi Flobamora. Flobamora itu panggilan untuk orang NTT. Flobamora, kalau di Batak namanya Horas, kami itu Flobamora. Di Surabaya, tapi saya sudah tutup sejak setelah Pak Jokowi itu menjadi presiden. Nah, datang singkat kata, ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Pak Anies Baswedan, saya itu bertanya, kenapa sih Partai Nasdem mendukung Pak Anies? Saat itu saya masih benci Pak Anies loh, Kakak. Tapi timbul penasaran itu akhirnya? Saking penasaran, alasannya bagaimana? Sehingga malam itu saya duduk sampai pagi itu hanya mencari prestasi kebijakan apa yang Pak Anies buat hingga Nasdem begitu mencintai dia. Menggeser Pak Ganjar, menggeser Pak Andika, mendukung Pak Anies. Saya temukan data yang itu membuat tersentuh, yaitu Pak Anies adalah satu-satunya gubernur yang berani memberikan IMB pembangunan rumah ibadah non-muslim. Silakan kita cari. Adakah gubernur lain berani? Ada. Saya belum dapat. Saya juga backgroundnya wartawan, jadi tahu tentang data. Yang berikut, saya membandingkan antara data itu dengan selama saya di DKI Jakarta, Kakak. Kami beribadah itu bebas, kami Natal itu bebas, Paskah itu bebas. Tak ada satu orang pun yang mengganggu. Di luar DKI Jakarta masih ada ganggu rumah ibadah ini, rumah ibadah. Jakarta, kami gereja aman, damai. Itu membuat hati saya itu sudah 95% mencintai Pak Anies. Saya cari lagi data, saya dapat namanya program BOTI. Kakak, BOTI itu banyak gubernur yang tidak punya, operasional tempat ibadah. Betul. Beliau bantu itu di gereja, namanya ada anak sekolah minggu, itu anak-anak. Itu pun dapat. Nah, orang baik seperti ini kenapa kita tidak dukung? Hari itu, malam itu, saya harus move on. Saya berjanji, hari ini juga saya berjanji akan keluar dan bubarkan relawan Garik, Ganjar Erik, dan saya akan buat yang namanya, malam juga namanya, di luar itu pertama, relawan API, Anies Presiden. Saya buat pertama. Setelah itu besok pagi saya bubarkan relawan itu, sudah ada ketumnya, ada sekjennya, ada wakil ketum, sudah pengurus, siap deklarasi. Saya bubarkan. Jadi semua tanya, Fritz, kamu kan benci Anies, kenapa bubarkan relawan ini, kenapa bikin relawan baru? Saya telepon, ini ceritanya, akhirnya semua dengan siap terima relawan API. Dalam perjalanan, saya melihat bahwa relawan API ini sudah berdiri di beberapa tempat, saya mimpin deklarasi. Saya pikir bahwa NTT, Papua, Maluku, seperti tadi waktu kita ngomong bahwa itu belum dimasuki penuh oleh relawan Anies ya. Kami orang Melanesia, Papua, ini beliau dari Maluku, tahu persis bahwa relawan Anies sangat kurang di sana ya. Ya, di sini sangat banyak. Kenapa kita tidak bentuk satu yang betul-betul identik dengan yang namanya orang Melanesia? Nah, beta manis. Beta itu adalah saya, manis itu kami orang timur, itu identik dengan manis. Emang iya? Iya, manis dong. Jadi kepanjangannya beta mendukung Anies. Oh, begitu. Itulah cerita saya, dan hari ini saya paling fanatik dengan Pak Anies. Dan saya juga tidak pernah bermimpi untuk pergi ketemu Pak Anies. Saya bilang tidak. Saya sudah berjanji bahwa akan mendirikan di seluruh Indonesia, khususnya untuk beta manis, Papua dan Maluku ada di NTT. Kalau tidak ada, ngapain saya ke sana? Iya, betul. Saya tidak mau bicara data yang tidak benar, tapi saya bawa data. Pak Anies, ini loh, kami siap deklarasi. Nah, itu, dan sekarang saya mulai konsolidasi cerita tentang bagaimana program BOTI tersentuh ke hati orang Kristen, orang agama Hindu, Buddha. Saya bersahabat banyak dengan Pak Ramadan Pohan, data-data saya punya data. Dan itu sangat menarik. Yang berikut saya juga ajak kawan saya. Ini loh data, ini. Beliau juga tertarik, Kakak. Dan beliau juga masuk. Jadi itulah alasan kenapa saya sangat mencintai Pak Anies.